Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah disahkan menjadi undang-undang. Artinya Ibu Kota Negara akan pindah. Banyak masyarakat bertanya, bagaimana dengan nasib hartaku? Apakah rumahku bisa dijual dengan harga tinggi? Tanahku, bagaimana dengan usahaku? Apakah Jakarta akan tetap menjadi daerah khusus atau bisa menjadi pusat ekonomi? Inilah Jakarta akan jadi apa di Hot Room. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah meresmikan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang. Hei, ya. Artinya sebentar lagi Jakarta bukanlah ibu kota Indonesia. Lantas, bagaimana nasib Jakarta? Apakah nantinya akan tetap menjadi daerah khusus dengan berbagai privilege yang telah melekat? Atau nanti akan diisi dengan gedung-gedung kosong yang akan ditinggalkan penghuni? Apakah nanti pembangunan ibu kota yang baru itu akan tersendat? Lalu bagaimana dengan keamanannya? Pindahan ibu kota menuai berjuta tanda tanya. Semoga keputusan ini membuat Indonesia semakin jaya dan rakyatnya sejahtera. Untuk membahas topik ini malam ini telah hadir bersama kita pertama Bapak Andrinov Caniago, Ketua Majelis Tinggi The Housing and Urban Development Institute. Selamat malam Pak. Malam, Yang kedua di sebelah kanan Bapak Valdo Maldini, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara. Malam, yang ketiga Bapak Haryadi Sukamdhani, Bapak konglomerat kita, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam. Sebelah kiri saya Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Pansus RUU Ibu Kota Negara yang bertanggung jawab kenapa undang-undang ini lolos. Selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya Bapak Yayat Supriyatna, Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti. Selamat malam Pak. Malam Bang Hotman. Selamat malam. Yang terakhir Bapak Henry Satrio, Pengamat Politik Universitas Paramadina. Selamat malam Bang Selamat Hotman. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pertama kepada Andrinov Caniago. Bapak katanya yang pertama kali mencanangkan kembali ini nostalgia untuk ibu kota baru ini, ya. Kenapa waktu Bapak sebagai menteri dan juga ketua Bappenas, Bapak tidak utarakan gagasan ini? Kalau kami kebetulan 9 Desember 2008 melunching yang namanya Tim Visi Indonesia 2033. Ya. Dan ketika itu memang kita tegas merekomendasikan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Tapi tidak menyebut kota ya. Karena itu baru berdasarkan kajian yang sangat awal. Nah kebetulan mungkin Tuhan yang ngatur. Ya, saya dapat mandat di tahun pertama untuk memimpin Bappenas. Dan saya secara memang harus melakukan kajian penjajakan. Jadi di benak Bapak apa motivasi utama itu loh? Wacana itu dihidupkan. Apa sebenarnya? Nah begini, ini bukan soal motivasi pribadi atau kelompok ya. Ya. Dalam kebijakan yang benar, ide kebijakan itu adalah merespon wacana yang muncul di publik. Nah wacana pemindahan ibu kota ini Dari siapa? muncul tiap tahun ketika ada masalah arus mudik Lebaran.
Ya. Muncul ketika banjir melanda kota Jakarta, tapi tiap tahun saya mengamati itu sejak tahun 2000-an, mungkin 2006, 2007. Tapi karena ada masalah itu kita lari dari kenyataan. Kalau wacana itu muncul berulang-ulang dan sudah menjadi suasana kebatinan bagi sebagian orang, maka tugas intelektual para ahli adalah merespon dengan melakukan kajian. Merespon dengan melakukan. Itulah motivasi Bapak. Melakukan pengamatan lebih jauh, penelitian Jadi lebih jauh. karena faktor kebutuhan. Betul, kebutuhan. Terima kasih Pak. Pak Ahmad Doli Kurnia. Ini RUU Ibu Kota Negara ini dalam waktu 42 hari langsung gol. Sementara Undang-Undang Omnibus Law hampir 10 bulan. Kok bisa? Jadi pansus ini sejak awal kami sudah menyebutnya bekerja secara dengan konsentrasi tinggi. Konsentrasi tinggi itu adalah pertama kita memahami betul, menyadari bahwa rancangan undang-undang ini memang segera untuk diundang-undangkan. Kenapa? Karena kami melihat bahwa pemindahan ibu kota negara ini adalah bagian kita memulai ya menyebarkan atau memberikan pertumbuhan epicentrum atau magnet-magnet baru pemerataan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk Indonesia ini rata-rata 1 tahun 1%. Jadi 2 juta, 2.500.000 orang. Kalau setiap tahun orang lahir 2 juta, orientasinya hanya Jakarta dan Jawa terus, kan memang satu saat Jakarta nggak akan nampung. Jadi sebetulnya satu waktu memang kita harus pindah. Makanya kenapa saya katakan isu pemindahan ibu kota negara ini kan bukan isu yang baru. Presiden Soekarno pernah mengatakan tahun 56-an harus pindah ke Palangkaraya. Pak Soeharto juga bilang waktu itu harus pindah ke Sentul. Even Pak Presiden SBY pun pernah bicarakan waktu itu rencana kira-kira pindah ke Sentul. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Lagi-lagi Jadi kita bicara tentang masa depan. Satu. Masa depan. Nah yang kedua, kami juga sadar dalam penyusunan undang-undang itu juga ada peraturan perundangannya, ada tata tertibnya, ada syarat yang harus dipenuhi formil dan material. Nah dalam koridor di dua sisi inilah kami bekerja yang saya sebut sebagai konsentrasi tinggi. Jadi kebutuhan memang penting, tetapi semua syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundangan itu kita penuhi. Kita uji publik, kita berdialog dengan masyarakat, kita berkunjung ke tempat, datang ke kampus-kampus. Perdebatannya juga tidak sederhana. Gitu. Jadi di antara dua itulah kita bekerja. Jadi semua aspek sudah didalami oleh DPR. Insya Allah. Oke Pak Faldo Maldini, di istana sendiri bagaimana perdebatan soal ini? Apakah memang istana yang menjadi sponsor utama atau bagaimana? Ya, terima kasih Bang Hotman. Hal pertama yang ingin kami sampaikan adalah tidak ada sebuah kota di dunia yang ketika terjadi pemindahan ibu kota itu, pengaruh kota sebelumnya itu berkurang, Bang. Contoh, kita berbicara soal Islamabad yang terisolir, yang menggantikan Karachi yang terjadi di Pakistan. Kita bicara soal Sao Paulo dan Rio de Janeiro, itu bergeser ke Brasilia, tidak bergeser tuh pengaruhnya. Kita berbicara apalagi Jakarta akan jadi apa. Jadi oleh karena itu, ada benefit yang akan didapatkan oleh masyarakat tentunya terkait proses pembangunan ibu kota baru ini. Apalagi adanya dorongan untuk menggunakan sumber daya dari dalam daerah. Nah pertanyaannya, pandemi. Kenapa gitu loh? Justru ketika pandemi seperti ini, kita perlu mendorong belanja lebih banyak. Karena apa? Karena yang ingin kita garis bawahi, pembelanjaan yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar menghabiskan uang negara, proyek mercusuar atau apapun namanya itu tadi, proyek yang terkesan cepat perundang-undangan, tidak begitu gitu. Tapi ini adalah soal bagaimana ini menjadi simbol politik untuk memperlihatkan kepada dunia kita masih terus berjalan sebagai sebuah bangsa yang besar. Jadi salah satu adalah untuk belanja begitu. Kita tidak ingin berhenti, kita tidak ingin berlari. Apalagi banyak orang yang berbicara pandemi ini kan menjadi hambatan bagi kita semua. Dulu Bang, GBK itu juga dibangun oleh Bung Karno. Dibilang nggak wajar juga. Jadi pada saat pandemi pun justru istana menginginkan agar belanja sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah simbol bahwa negara kita ketika pandemi itu kita terus berjalan. Kita ambil contoh GBK. Waktu itu Bung Karno situasinya tidak ideal. Indonesia juga nggak baik-baik amat. Tapi itu menjadi hopes, menjadi opportunity, menjadi gambaran pada dunia bahwa ini Indonesia. Dan hal yang serupa lepas dari berbagai macam analisis ekonomi. Kebetulan saya tidak ekonom, kami di Setnek, politik kenegaraan, the guardian of the presidency, the guardian of nations. Ibu kota ini adalah the bridge of the nation.
jembatan harapan bangsa kita. Jadi harapan untuk opportunity yang baru, kehidupan yang baru, dan Harapan itu yang sedang baru, digagas oleh opportunity Pak yang Presiden baru, Jokowi. dan juga belanja lebih banyak, begitu? Karena di Boleh saya situasi kembangkan seperti nggak? pandemi seperti sekarang, Bang Hotman, Sebentar, Pak. orang kan selalu bertanya, bangsa ini berhenti nggak sih? Kita Oke. tuh nggak berhenti, kita jalan terus. Oke, kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini. Thank you. Ketemu lagi di Hot Room, Bapak Andrinov. Bapak setuju nggak dengan tadi komentar dari Pak Faldo bahwa zaman di musim pandemi justru harus belanja lebih banyak dan juga untuk menunjukkan bahwa kita punya hope gitu loh. Ini adalah agenda jangka panjang. Agenda jangka panjang. Ya. Ya. Ini pekerjaan untuk tujuan jangka panjang. Ya. Pekerjaan besar, pekerjaan yang sangat kompleks. Tapi kalau kita semua sudah yakin dengan alasan-alasan yang kuat, agenda itu harus kita ambil, kita putuskan, dia tidak cukup untuk dibenturkan dengan urusan-urusan jangka pendek. Pandemik insya Allah urusan jangka pendek, anggaran insya Allah urusan jangka pendek, hal-hal yang dimunculkan misalnya soal apa itu adalah urusan jangka pendek. Tapi kan tahun 2024 itu sudah di depan mata. Duitnya dari mana? Kalau ini komitmen dari negara ya, bukan hanya komitmen pemerintah, bukan komitmen dari suatu pemerintahan, ini adalah keputusan negara, Ya. maka tinggal implementasinya tinggal diatur. Kalau tahun ini kita uangnya dikit ya pakai yang sedikit, kerjakan sedikit. Kalau tahun depan uangnya masih sedikit, kerjakan sedikit. Kalau tahun berikutnya uang agak banyak, kerjakan yang banyak. Terima kasih. Tidak harus dikejar, oh ini bukan proyek untuk 5 tahun atau 10 tahun. Jangka panjang. Iya. Terima kasih. Pak Sukamdhani, Bapak sebagai pengusaha, apakah memang pindah ibu kota ini adalah saat yang tepat sekarang ini? Jawabnya agak susah ya karena udah diputus, udah diputuskan. Tapi yang jelas begini Bang Hotman, jadi kalau dari sisi pemerintahan itu di berbagai negara kan memang ini kan topiknya Jakarta akan jadi apa ya? Ya. Yang jelas kalau Jakarta itu akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi itu jelas, tidak akan berubah. Yang berubah, yang berpindah adalah pusat pemerintahannya. Di beberapa negara seperti itu, di Amerika bahkan ada 2 pusat niaganya kan, pusatnya di Washington DC, keuangannya ada di New York dan ada kegiatan perdagangan jasanya ada di Los Angeles. Ya. Banyak yang cerita apa? Banyak Jadi yang menurut seperti itu. Bapak ini keputusan yang tepat dari segi ekonomi? Kalau dari sisi kepentingan jangka panjang, menurut saya sih bisa saja begitu. Nah, yang problem itu adalah sebetulnya di dalam mengimplementasikannya nanti menuju ke sana itu bagaimana? Karena di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, Bang Hotman. Pertama tadi yang Bang Hotman sampaikan kan, konsistensi komitmen politiknya nanti bagaimana setelah 2024? Apakah terus? Kedua dari sisi kalau membangun selama di APBN disiapkan pasti bisa bangun. Nanti bagaimana peran serta dari pihak masyarakat, dari swasta ini perlu juga kita bicarakan. Artinya swasta tentu akan masuk kalau memang komitmennya itu betul-betul firm tadi. Kembali ke pertanyaan nomor 1 tadi. Apakah ini ancaman terhadap ekonomi di Jakarta? Tidak. Kalau ancaman itu tidak, sama sekali tidak. Jadi Jakarta tidak akan jadi masalah. Tadi saya sampaikan kalau kota pemerintahan yang akan bergerak kan adalah pusat pemerintahannya. Tapi pusat kegiatan ekonomi itu menurut saya tidak akan ada. Oke, jadi menurut Bapak walaupun ibu kota pindah, Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi. Tetap akan jadi pusat. Terima kasih. Pak Yayat, komentar Bapak gimana? Saya sependapat bahwa Jakarta tetap punya peran penting. Pertama satu, dia tetap menjadi pusat keuangan. Yang menarik adalah Jakarta melalui Tanjung Priok adalah simpul distribusi logistik untuk seluruh Jawa. Kita bayangkan hampir 60% orang Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Kemudian yang menarik lagi ada, Jakarta kota utama di Jabodetabek. Ada lebih kurang diperkirakan sekarang ini 34-35 juta. Yang menarik lagi Jakarta kota utama yang sekarang itu punya peran besar sebagai kota yang menggerakkan kota-kota sekitarnya. Apakah karena dia bersatu sebagai ibu kota? Nah ini yang menarik. Ibu kota itu kan pengertian kita itu bisa pengertian secara fungsional sebagai pemerintahan, juga bisa ibu kota sebagai fungsi untuk fungsi keuangan, fungsi ekonomi. Pertanyaan kan sama dengan Washington dengan New York. New York itu tetap punya peran dominan sebagai fungsi ekonomi besar. Dari segi tata kota memang Jakarta sudah tidak layak menurut Bapak. Nah ini persoalan daya tampung dan daya dukungnya. Memang Jakarta ini dari dulu sampai sekarang
sejarah kebencanaannya terlalu melekat. Daya dukung, daya tampungnya juga punya masalah. Jadi sudah tidak layak dari segi tata kota. Betul, bukan tidak layak. Kita bisa mengatasi, tinggal persoalan bagaimana komitmennya. Yang menarik adalah mengurangi sebagian beban dari Jakarta. Kita akui bahwa dengan dipindahkannya pusat pemerintahan, itu ada fungsi yang dikurangin. Berarti ada potensi beban daya dukung Jakarta tidak seberat. Contohnya sekarang aja. Kalau sekarang Jakarta padat, itu padatnya dikonsentrasi di ring 1. Ring 1 di mana? Tamrin, Sudirman, Kuningan sebagai pusat pemerintahan. Plus di dalamnya ada fungsi bisnis dan jasa. Hampir kalau lihat tata ruangnya itu zona bisnis dan pemerintah jadi satu. Tetap Bapak mengharapkan ibu kota pindah, Jakarta tetap jadi pusat ekonomi. Nah, tetap dia sebagai pusat. Nah, satu lagi yang menarik adalah ada keterkaitan yang kuat antara Kalimantan Timur dengan Jawa, dengan Jakarta. Satu catatan kami Bang, hasil kajian interregional input-output menunjukkan Kalimantan Timur itu punya 3 kekuatan besar secara fungsional ekonomi. Pertama dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat dan Jakarta dalam konteks hubungan secara ekonominya. Jadi saya kira tinggal bagaimana mensinergikan antara pertumbuhan di IKN nanti dengan fungsi Jakarta sebagai konteks interaksi kerjasama ekonominya. Terima kasih Pak Yayat. Pak Hendri Satrio, ini ada unsur politis enggak? Oh, kalau ditanya politis ya pasti ada orang buru-buru. Ya, politis kepentingan siapa? Gini, kalau dibilang kepentingan Pak Jokowi, ya, saya sih mau tanya aja sama Bung Faldo dan Bang Doli misalnya, apakah ada kepentingan Pak Jokowi di sini? Karena pada saat kampanye nggak ada janji kampanye Pak Jokowi yang menyinggung tentang pemindahan ibu kota. Walaupun saya yakin kalau disampaikan memang bisa mengurangi suara. Lembaga survei Kedai Kopi, Bang Hotman, itu melakukan survei ke 1.200 responden seluruh Indonesia yang tidak setuju IKN itu 61,9%. Dan alasan terbesarnya 35% itu karena pemborosan. Sampai terus turun sampai 5% itu hutang. Jadi menarik juga saya kalau ada pejabat pemerintah mengatakan salah satu mengapa harus ada IKN ini supaya ada belanja. Kenapa harus ada belanja? Supaya dunia tahu Indonesia ini terus bergerak. Jadi premisnya saya rasa perlu dibenahi. Jadi premisnya ini benar-benar harus premis yang mendesak. Maka Bang Doli setengah mati siang malam harus menggolkan undang-undang negara ini karena ada sesuatu yang mendesak. Yaitu? Setengah Nah tapi mati juga. Nanti saya jelasin, nggak setengah mati juga. oh ya, Premisnya apa yang ternyata nggak mendesak? setengah mati. Nggak, maksud saya. Apa yang mendesak? Nah makanya itu harusnya pemerintah bisa menjelaskan premis apa yang mendesak sehingga harus tahun ini gitu ya. Apa? Menurut Bapak apa? Untuk legacy supaya tertulis di sejarah bahwa Supaya Jokowi. tertulis di sejarah. Yes. Itu berarti ada unsur politis. Oh iya besar sekali unsur politisnya di sini. Pak Saya Doli, boleh Pak saya Doli. tanggapi dulu Kak. Enggak, ini penting karena ini ditonton oleh jutaan pemirsa. Jadi dia bilang ini unsur politis untuk kepentingan pamornya Pak Jokowi. Gimana ini Pak Adrino? Begini ya. Nanti Pak, ya. Kita tidak bisa menjudge sesuatu berdasarkan dugaan, berdasarkan persangka-persangka. Ya. Kita harus lihat betul dasar-dasarnya dan lihat prosesnya. Ya saya dengar surveinya Hendri Satrio bilang gitu, tapi saya yakin itu pasti ada jika, ya, nggak mungkin 65% itu orang Indonesia menolak. Makanya kita bisa buka bentuk pertanyaan awalnya apa, ya. Jadi saya yakin pertanyaan ini tidak persis soal apakah setuju tidak setuju pindah ibu kota. Saya yakin itu. Bukan, saya juga punya survei. Tapi kalau Anda katakan seandainya itu dilakukan tahun ini, bisa saja jawabannya orang menolak. Apalagi Jadi Anda tidak setuju dengan alasan dengan anggaran. Tidak setuju. Yang itu dong tadi dong. Sebentar. Bang Hotman, maaf. Yang mesti dijawab yang premisnya tadi itu. Ya. Kita perlu argumentasi yang logis dan punya dasar yang kuat. Ya. Ya. Yang soal ini politis itu sendiri mungkin dia mengatakan analisa dia agar Jokowi tercatat dalam sejarah sebagai. Ya bagaimana membuktikannya? Itu kan cuma praduga. Ya. Yang bisa dibuktikan adalah bagaimana proses lahirnya rencana ini, mulai dari sini, mulai di sini, keluarlah usulan. Pak Doli kan Bapak yang bertanggung jawab terhadap undang-undang ini. Benar nggak tuduhan Pak Hendri bahwa ini demi popularitas Jokowi, itu kata beliau? Enggak, saya kira begini,
Saya selalu mengatakan bahwa ketika kita bicara tentang pemindahan ibu kota negara, dengan seperti yang saya katakan tadi, kita mau menciptakan penyebaran, pemerataan, pertumbuhan, pembangunan Indonesia, tidak hanya di Jakarta dan Jawa gitu. Ini kita artinya kan kita bicara tentang masa depan Indonesia. Nah, kalau kita mau bicara tentang masa depan Indonesia, kenapa kita harus tunda-tunda? Ya kan? Ya kita memang sekarang punya masalah hari ini, menghadapi pandemi, pemulihan ekonomi gitu. Tapi kan dengan menghadapi masalah yang ada sekarang ini kan nggak mengharuskan kita tidak bicara tentang masa depan. Jangan kita membayangkan ya, ketika kita menyelesaikan undang-undang IKN ini, kita mau pindah besok. Itu membuat pening kepala kita. Dalam undang-undang ini, itu ada bagiannya adalah membicarakan tentang master plan atau rancangan induk. Ini kita bicarakan pemindahan ini sampai tahun 2045. Nah, sekarang kan kita tergantung kita semua. Pertama, kita semua dalam hati masyarakat memberikan dukungan terhadap program ini. Yang kedua, pemerintah dengan undang-undang ini memang sepanjang nanti ini dimulai harus bisa meyakinkan, mengconvince masyarakat dengan dua hal. Satu, secara politik, artinya ada komunikasi publik. Yang kedua, secara teknokratik. Harus ditunjukkan 2 tahun ke depan ini sudah buat apa dengan itu. Gitu. Nah, jadi ini semua jadi keputusan kita semua sekarang. Jadi analisa Bapak, karena kan rakyat perlu tahu, di undang-undang ini kan seolah 2024 sudah pindah ibu kota, tapi master plan-nya kita belum tahu, kira-kira realistisnya benar-benar istana dan semua pemerintah pusat itu pindah kapan? Nah, gini, undang-undang ini di awal diajukan oleh pemerintah ada 34 pasal, 9 bab. Kemudian kita rubah akhirnya jadi 45 pasal dan 11 bab. Berapa hal yang kita rubah, salah satunya adalah di awal itu pemerintah mengatakan bahwa dijelaskan ada satu pasal pemindahan ibu kota ini dimulai dari semester 1 2024. Semester 1 2024. Kami nggak setuju. Semua DPR nggak setuju karena kita nggak mau terjebak. Nah, jadi kami serahkan kepada pemerintah. Pemindahannya itu tergantung dari pemerintah. Artinya presiden. Belum ada benar-benar deadline di situ diatur. Itu yang saya katakan, tergantung kita setelah undang-undang ini kita membuat perencanaan dan melakukan apa untuk masa depan Indonesia. Kita istirahat dulu. Kita akan kembali setelah headline berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Faldo. Apakah ada dibicarakan di istana tentang bagaimana nanti nasib gedung-gedung pemerintahan, kantor BUMN dan sebagainya bakal kosong? Apakah itu bakal disewakan ke swasta atau bagaimana? Iya. Sebelum kesana saya mau jawab Bang Hensat tadi, karena premisnya yang dihajar premis saya tadi, bahwa ini soal bagaimana kita membangun harapan tadi. Kita ingat sekali Bang Hensat bahwa kita itu sangat resah gitu sama Barat dan Timur. Kita resah sama kepedulian terhadap populasi yang besar. Fokusnya Jawa sentris. Dan di pemilu kemarin Pak Presiden bilang kan, visi Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Itu disampaikan. Saya sebagai orang yang mengamati itu dari pihak sebelah pun sadar sekali dengan statement itu gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu Pak Henry, ini kita lihatlah di Amerika itu Washington DC dibangun 6 tahun setelah Independence Day-nya. Itu di Washington DC di samping Pocock Rivers itu. Karena ada kesenjangan antara utara yang kelas berbasis industri dan selatan berbasis perkebunan. Dan ini pengen disudahi. Nah, ini yang menjadi gagasan utamanya. Pertanyaannya kenapa jauh banget dari ibu kota? Loh, kenapa jauh banget kalau kenapa harus nyebrang laut? Karena kan gini Bang, kita kan selalu dibilang timur bagaimana, barat bagaimana. Saya kira pasti masyarakat Jawa dan Sumatera yang mayoritas orang Indonesia ada di sana, pusat ekonomi ada di sana, juga happy dengan hal ini gitu. Dan ini yang menjadi komitmen dari Bapak Presiden Jokowi sejak pemilu kemarin ketika beliau berbicara soal Indonesia sentris itu. Gini Bang Hotman, sorry dilakukan. Yang didapat persepsi dari masyarakat terhadap IKN ini adalah ketergesa-gesaan. Semuanya diperlihatkan seolah-olah ini sangat mendesak. Nah, premis ini yang belum dijelaskan sebetulnya Bang. Pak Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Doli, bagus tuh. Ternyata 2045 karena beliau inilah yang pertama kali pionirnya ini. Katanya ini tergesa-gesa. Kok Indonesia ini emang duitnya ada begitu loh. Tadi saya sudah katakan ini pekerjaan jangka panjang.
Kalau soal implementasi itu lain lagi hitung-hitungannya. Ya. Ya. Kalau kita simpulkan ini tergesa-gesa, bisa ya, bisa tidak ya. Tetapi kita lihat apakah misalnya untuk tahun 2022 pemerintah yang dikasih mandat oleh DPR memaksakan anggaran sebesar-besarnya untuk ibu kota ini sehingga anggaran lain berkurang. Kita lihat nanti. Ya. Tapi kalau anggaran untuk lain tetap terjaga, dipenuhi, kemudian ada yang bisa direalokasikan untuk ini sejauh itu rasional, wajar, ya nggak apa-apa, itu bukan tergesa-gesa. Pertanyaannya adalah tidak tergesa-gesa, tapi tadi dari Bapak kita dari DPR mengatakan juga diserahkan kepada pemerintah, belum ada jadwal yang pasti. Menurut Bapak kira-kira ini kapan realistisnya? Tergantung kondisi keuangan dari tahun ke tahun. Tergantung? Iya. Jadi bisa akan molor begitu? Bang Hotman, saya mungkin akan tambahan sedikit. Ada hal penting, ini mohon maaf Bang Doli ya. Dalam pembahasan di Pansus, kebetulan saya hadir. Memang ada seorang ahli hukum yang menanyakan, apa dasar pernyataan harus segera keterdesakan ini? Jawabannya? Nah itu harusnya jawaban apakah atas nama eksekutif atau atas nama konstitusi. Karena di Amerika katanya bahwa pernyataan pindah itu harus dinyatakan oleh konstitusi. Jadi konstitusilah yang mengamanatkan misalnya pada tahun keberapa kita harus pindah. Nah kedua yang menjadi menarik tadi Bang Doli mengatakan bahwa dalam konteks pindahnya itu diserahkan kepada eksekutif. Kalau mau pindah memang ada yang benar. Dalam konteks perencanaan itu memang direncanakan terlebih dahulu. Analisa Bapak kira-kira pemerintah sanggup berapa lama? Nah kalau pemerintah sudah menetapkan semester ini tahun 2024 resmi kita pindah. Artinya ada waktu 2 tahun. Kita logisnya dulu. Merencanakan membangun ibu kota. Membangun gedung aja bisa 1 tahun. Betul. Apalagi membangun puluhan gedung. Iya. Nah, memindahkan begitu banyak pegawai. Makanya ini pertanyaan paling menarik. Pemerintah tentu sudah memprioritaskan. Pertanyaannya itu tadi, dasar menyatakan 2024 itu harus jelas dulu misalnya. Apa dasarnya 2024? Apa memang sudah ada master plan-nya? Nah, master plan-nya sudah ada. Sejak kita surprise kemudian draft undang-undang dan naskah akademik masuk ke DPR, lampirannya itu adalah master plan, rancangan induk. Tebal Bang, segini Bang. Ya kita minta di review, dibaca dan segala macam. Nah, di situ dijelaskan bahwa pemindahan ini dilakukan secara bertahap. Ya. Jangka waktunya 23 tahun. Jadi saya masih sempat jual apartemen saya ya? Ya boleh saja. Jadi 2022, 2024 dibagi 5 tahap Bang. Katanya dana yang dipakai adalah dana pemulihan ekonomi, benar nggak itu? Tadi Pak Menko Perekonomian udah jelaskan, ya sementara ini dana untuk IKN yang ada dijelaskan oleh Menko Perekonomian ada di PUPR. Nggak ada sama sekali urusan dengan pemulihan ekonomi nasional. Nah ini kan mereka tadi dibilang Bang Andri Mof, kalau kita punya dana misal 5 perak hari ini ya kerjakan 5 perak. Besok kita tahun berikutnya kita punya 1.000 perak, ya kita buat 1.000 perak. Tapi yang jelas master plan ini sudah ada, perencanaannya sudah matang, 2045 baru kita selesaikan semua. Nah mana yang diduluankan, mana yang mau, kapan kita masuk pertamanya ke sana, ya kan? Kan ada waktu itu isu pertama Istana Negara dulu. Mau kapan, tahun kapan, siapnya apa pendamping, itu tergantung keputusan Presiden. Itu yang saya katakan. Setelah undang-undang ini ada, 2 tahun ini kira-kira 2 hal yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan nanti yang menjadi otorita secara politik dan secara teknokratik. Politik itu harus sampaikan ke publik. Tadi kalau misalnya kita anggap sajalah 65% itu ya. Ya kita harus sampaikan ke 65% itu bahwa tadi kan khawatirnya 65% ini berapa? 35% mengatakan pemborosan. Nah, kita harus sampaikan, ini nggak boros, ini untuk masa depan kita, gitu. Nah terus yang kedua apa yang kita lakukan dalam ini misalnya kayak kemarin kita kan bicara soal apa pertama yang membuat nanti menarik di sekitar ibu kota itu, ya kan? Mungkin di Balikpapan harus diciptakan misalnya rumah sakit internasional, ya. Kemudian misalnya di Samarinda diciptakan universitas internasional, gitu. Nah ini yang membuat menarik akhirnya memang bergeser pertumbuhan pembangunan kita itu tidak lagi hanya Jakarta sentris, Jawa sentris, tapi nanti bisa Kalimantan. Nah kalau tadi abang tanya, kenapa kok jauh sekali? Loh kita mau menjadikan Jakarta yang begitu hebatnya di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, gitu bang. Oke, terima kasih, Pak Andrinov.
ini kalau sampai gedung-gedung kantor pusat pemerintahan pindah, ini gedung-gedung ini kan bakal kosong. Ini mau jadi apa nanti ini gedung-gedung pemerintahan yang begitu banyak? Justru Jakarta ini butuh tambahan-tambahan bangunan untuk keperluan-keperluan tertentu, misalnya perumahan untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Ya, untuk membuat kota ini berkurang kemacetan. Artinya gedung-gedung kosong itu mau dimanfaatkan untuk fungsi lain. Betul. Jangan berpikir baik itu untuk membangun ibu kota yang di IKN maupun untuk menata Jakarta, jangan berpikir bisnis dulu. Semuanya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kualitas pembangunan, termasuk untuk meningkatkan kualitas kota Jakarta. Ya. Maka misal gedung, kalau ada di antara gedung-gedung itu, termasuk perumahannya DPR, perlu dibangun ulang untuk membangun rumah susun, kita bangun itu. Ya. Oh, misalnya kantor kementerian yang mana yang cocok untuk menjadi apartemen menengah bawah, jadikan itu. Begini Pak, kalau itu gedung-gedung pemerintah dipakai rumah susun, apartemen, artinya penduduk Jakarta akan semakin banyak karena makin banyak dari daerah datang. Penduduk Jakarta yang nggak kebagian rumah atau Jabodetabek yang sehari-hari bekerja menghabiskan waktu di jalan 4 jam 5 jam, bisa waktu tempuhnya menjadi lebih pendek kalau dia tinggal di tengah kota Jakarta. Begitu. Dengan harga rumah yang lebih terjangkau. Nah, itu akan membuat kualitas kota dan kualitas kehidupan warga lebih baik karena mereka tidak menguras tenaga, waktu, pikiran dan tekanan jiwanya karena kehidupan sehari-hari. Itu antara lain. Nah, dengan tersedianya berbagai kemungkinan pemanfaatan gedung, itu bisa mungkin ada yang harus memang dirubuh untuk dijadikan taman, bisa juga. Ada yang tetap jadi museum. Terima kasih. Pak Sukamdhani, katanya ada pembicaraan dengan Bapak, dengan pemerintah tentang nasib gedung-gedung ini. Jadi memang ada pembahasan dari pemerintah yang meminta pendapat kami ya untuk komersialisasi dari gedung-gedung. Komersialisasi dari gedung-gedung. Yang artinya dari hasil komersial itulah yang akan dipakai untuk menambah pendanaan biaya pembangunan di IKN itu. Nah, yang menjadi masalah itu adalah polanya itu sampai hari ini kita belum tahu seperti apa. Jadi misalnya contoh gini Bang Hotman, kalau kita kan biasa mengenal BOT ya. Kita mengenal BOT itu kan satu single subject ya. Kita bangun nanti sekian tahun baru kita berikan kepada pemerintah. Misalnya seperti itu. Nah, kalau ini nanti diminta bahwa misalnya ini bersamaan harus pendanaannya harus untuk di IKN. Ini kan agak susah cost-nya gitu. Jadi teknisnya ini bagaimana gitu. Karena berarti kalau ada seperti itu berarti ada 2 cost yang harus ditanggung oleh developernya ini gitu. Nah, lalu juga yang menyangkut masalah pembangunan real estate di IKN misalnya seperti itu. Di sana itu kalau kita bangun tentunya developer meminta kepastian bahwa ini siapa yang akan membeli. Karena kalau enggak banknya nggak mau ngasih dong gitu kira-kira gitu kan. Nah, ini kan mau tidak mau adalah pemerintah yang harus mengambil itu semua. Khusus dulu gedung-gedung di Jakarta. Jadi sampai sekarang baru ada wacana pembicaraan untuk diapain? Kalau itu kosong nanti. Iya. Kalau untuk kosong, nah ini juga jadi mengikuti dari kondisi market juga ya. Kan Pak Hotman juga pemain properti juga nih. Jadi misalnya kita kantor yang ada sekarang, tidak mungkin kita membangun kantor pada saat ini. Kalau sekarang situasi seperti ini, ada oversupply sampai beberapa waktu ke depan. Apartemen juga begitu, Bang Hotman juga tahu sendiri. Apakah sebaiknya pemilik apartemen rame-rame jual sekarang mumpung harga lagi bagus? Kalau korelasi ke sana rasanya sih nggak begitu ya. Karena nanti kan oversupply banyak yang kosong. Iya, tapi kenyataannya kan kembali lagi yang beli itu kan nggak banyak, yang artinya untuk membeli apartemen beberapa sekaligus gitu kan juga nggak banyak juga Bang. Dan harganya juga kan tentunya harganya pasti akan beda gitu. Jadi mungkin juga tadi yang disampaikan oleh Pak Andrinov belum tentu seperti itu kan. Misalnya karena tadi ada upaya juga untuk mendapatkan nilai tambah dari. Jadi pertanyaannya begini, Bapak sebagai pengusaha, saya sebagai pemilik banyak apartemen atau ruko, sebaiknya saya jual sekarang atau tunggu 2024 atau gimana? Nah, ini masyarakat Indonesia nonton ini, banyak raja tanah nih. Kalau saya bilang sih nggak usah dijual dulu ya Bang ya. Kapan jualnya? Jualnya kalau di KN-nya udah mulai ada pergerakan. Bang, itu. Bang gini Pak, saya ingin nambahkan sedikit. Sebentar. Kita lanjutkan. Kita istirahat dulu setelah jeda berikut ini.
Ketemu lagi di Hot Room, Pak Haryadi. Saya masih penasaran. Tadi kan Pak Doli mengatakan bahwa wacana itu, rencana itu bisa dari 2024 sampai 2045. Berarti ada berapa puluh tahun itu? 23 tahun pemindahan tersebut. Ya, pertanyaan saya Pak sebagai pengusaha, kalau saya datang ke Bapak nih dan juga banyak masyarakat Indonesia, kapan saya harus menjual properti saya? Apakah saya tunggu sampai pindah dulu, nanti keburu jatuh harga? Bagaimana Pak? Kalau harga menurut saya nggak jatuh. Nggak ada ceritanya New York terus jatuh harganya atau Vancouver misalnya ya di Kanada itu nggak begitu Bang. Jadi itu karena memang kegiatan ekonomi itu akan terus berjalan. Gitu. Jadi menurut Bapak rakyat tidak perlu khawatir sekarang buru-buru jual propertinya. Iya, tidak perlu jual. Sebelum harga jatuh. Dan insya Allah sih tidak jatuh Bang. Insya Allah ya, insya Allah tidak akan jatuh. Karena itu akan kegiatan ekonomi kan jalan terus Bang. Kita dalam sejarah pertumbuhan ekonomi kita kan sulit-sulitnya kita. Terima kasih. Jadi rakyat sudah tenang ini. Tidak perlu. Bapak ini konglomerat dan juga pengusaha properti sudah mengatakan rakyat tenang, tidak akan jatuh harga properti. Gimana Pak Yayat? Ya begini, ini menarik. Karena ada garansi dari pemerintah, aset ini dari gedung-gedung pemerintah akan menjadi modal untuk pembangunan pembiayaan. Tapi yang menarik adalah bahwa kantor kementerian itu tidak semua bangunan baru. Umur teknisnya udah lama. Benar. Tentu dari sisi nilai properti belum tentu ada nilai siapa tambah. yang sewa gitu? Siapa yang sewa. Kedua, karena ini perkantoran berbeda kalau misalnya properti aset itu berupa hotel, apartemen, punya nilai tambah yang besar. Ini kan hampir didominasi oleh kantor-kantor. Benar. Otomatis akan terjadi oversupply. Jadi betul-betul kalau untuk mengembangkan bisnis properti Jakarta ke depan, kita tidak sekedar menjual aset, tapi perubahan pola perilaku pun akan menjadi catatan. Nah itu kedua. Baru yang ketiga, sebentar Bapak belum jawab. Apa itu? Jadi tadi gedung-gedung pemerintah ini kan banyak yang sudah usang. Iya betul. Untuk disewakan juga kemungkinan siapa yang sewa. Siapa yang sewa. Jadi akibatnya apa terhadap properti-properti swasta ini maksud saya itu tadi kan ketika ada kemungkinan potensi ada katakan oversupply terkait dengan aset pemerintah ini pasti akan punya pengaruh besar. Pengaruh besar artinya milik swasta jadi jatuh harganya. Kemungkinan besar. Jadi pendapat Yayat berbeda dengan Pak. Nah ini maksudnya gini. Mari kita mengatakan properti swasta bisa jadi jatuh harganya. Apalagi karena gini, oversupply. Begini Bang, satu lagi faktor lokasi pun menarik ya. Hampir semua aset pemerintah itu ada di ring 1. Berada di lokasi yang betul-betul sebetulnya punya daya tarik dalam konteks pelayanan infrastruktur. Tapi perlu diingat, ternyata di kota di luar Jakarta seperti di BSD, kota lain juga tumbuh kembang kawasan bisnis baru yang lebih hebat dari di ring 1 ini. Jadi pertanyaannya itu tadi akan terjadi kontestasi dalam konteks pengembangan. Karena mohon maaf ya, selama ini di ring 1 di Tamrin Sudar itu kuat karena bersatunya kawasan bisnis dengan kawasan pusat pemerintah. Sekarang dengan tumbuh kembangnya kota-kota baru yang dikelola oleh swasta, itu mereka lebih. Jadi dari mulai Tamrin, Sudirman, daerah Blok M akan kena semua terimbas. Kemungkinan besar, bisa kemungkinan besar. Seperti saya banyak di sana Pak. Ya itu. Pak Haryadi gimana? Tadi Bapak mengatakan pasti tidak akan jatuh harga. Apa produk ataupun properti yang dimiliki oleh pemerintah memang gedung lama Pak Yayat ya. Memang. Ini kan kalau gedung lama sekarang Bang Hotman mau nggak nyewa di gedung lama? Ya pasti nggak mau lah. Iya kan? benar. Harus di-develop. Ya karena sekarang perkara develop. Orang yang mau develop itu kan juga berhitung. Karena kami juga ditawarin kan. Kan kita juga berhitung Bang. Kita berhitung. Kalau jadi kita Bapak tetap mengatakan tidak akan jatuh. Tidak akan jatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hendri Satrio. Masuk di akal enggak? Uang sewa dari gedung-gedung lama yang dikosongkan oleh pemerintah katanya akan dipakai untuk membiayai ibu kota yang baru. Masuk di akal enggak? Ya sekarang yang bisa pemerintah itu, kalau enggak kan utang. Siapa yang sewa? Iya makanya saya bilang, itu kan nggak masuk akal kita juga. Jadi nggak masuk akal ide akal bahwa uang sewa dari gedung-gedung kosong dipakai untuk membiayai ibu kota. Iya, karena kan itu kan ibu kota yang barunya besar. Tadi kan katanya diprotes itu, kenapa hasil survei begitu? Ya itu hasil survei saya. Jadi ada yang mengatakan ini pemborosan. Hari ini kenapa dia bilang pemborosan? Karena itu tadi yang sudah dijelaskan sama Bang Doli. Rakyat berpikirnya besok pindah. Kalau Bang Adinov punya survei sendiri ya umumkan aja sendiri. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah terus kemudian, ntar dulu dong, saya bicara dulu sebentar. Nah terus kemudian. Karena ditunjuk ke saya jadi saya. Iya nggak apa-apa kan, tunjuknya kan kita satu studio. Nah terus sekarang makanya Bang Hotman, yang perlu dijelaskan oleh pemerintah itu adalah dua hal.
tadi sudah dijelaskan bagus sekali oleh Bang Doli bahwa ini bukan besok. Kemudian yang kedua, seperti apa sih nanti Indonesia di 2045 itu? Apakah akan konvensional seperti sekarang? Sementara kerja saja sudah work from home. Jangan-jangan memang di ibu kota negara yang baru itu tidak terlalu banyak diperlukan gedung-gedung. Karena memang kita bisa kerja di rumah. Nah itu yang mesti dijelaskan oleh pemerintah yang kata Bang Faldo tadi, apa Dok? Belanja supaya kita terlihat tetap ada. Gitu. Oke, terima kasih Pak Doli. Gimana Pak Doli? Jadi persepsi yang kedua yang kita harus luruskan adalah bahwa kita juga jangan membayangkan Jakarta yang sekarang kita lihat ini akan dipindahin bulat-bulat ke sana. Iya, gedung-gedung mewah pindah ke sana. Gitu loh. Ini yang kita pindahin ini pusat pemerintahan saja. Ya. Gitu ya. Nah, jadi jangan kita lihat sekarang di Tamrin Sudirman mewah, terus akan ada di Tamrin dan mewah, Tamrin dan Sudirman di sana. Itu yang bayangan kita. Gedung-gedung itu gedung Tamrin gitu. Sudirman Blok M pindah semua kayak. Makanya kalau kembali pertanyaannya, Jakarta akan jadi apa? Jakarta akan tetap jadi Jakarta. Minus ibu kota negara. Yakin Pak? Minus ibu kota negara. Yakin Pak? Yakin. Jadi saya nggak usah jual semua properti saya sekarang. Jakarta akan terus tumbuh, ya kan, sebagai pusat yang lain di luar ibu kota negara, pusat ekonomi, pusat bisnis dan segala macam. Nah, tadi soal BOT dan segala macam, dan juga menjawab pertanyaan Bang Hormat tadi pertama, kenapa undang-undang ini juga relatif cepat? Karena memang yang kita bahas itu tidak banyak, ya kan? Hal-hal pokok dan prinsip saja. Misalnya BOT itu ya, itu diatur, pokoknya ada syarat-syaratnya. Intinya tidak boleh menjual aset yang kepada pihak asing merugikan negara dan segala macam gitu. Nah setelah ini ya sambil bergerak apa yang dilakukan oleh pemerintah terutama otoritas itu kan ada peraturan teknis lainnya. Tadi misalnya soal BOT gimana caranya, ya terus kemudian kapan mau bergerak, ya nggak boros atau tidak boros, itu ada peraturan pemerintah yang berikutnya. Dibahas nggak di DPR? Terus sesudah disahkan undang-undang itu, nanti Jakarta jadi apa nih? Daerah khusus atau apa nih? Nah ini begini, waktu itu juga menjadi pertanyaan di awal di kita. Setelah ibu kota ini pindah, ibu kota negara pindah ke Nusantara itu, Jakarta mau jadi apa? Ya. Bukan hampir semua anggota pansus itu sepakat bahwa bahwa Jakarta ini harus tetap menjadi daerah khusus. Daerah khusus apa? Nanti kita bicarakan karena mereka punya undang-undang sendiri. Ya. Jadi sekarang ini per hari ini kita punya 2 undang-undang yang berisi tentang daerah ibu kota negara. Satu yang namanya Nusantara, satu Jakarta. Nah ini kan nggak boleh dibiarkan terlalu lama. Maka setelah ini harus dibicarakan perubahan undang-undang tentang Jakarta untuk menghilangkan ibu kotanya. Nah kalau kami mengusulkan tetap daerah khusus. Ada yang mengusulkan daerah khusus ekonomi, daerah khusus bisnis. Nanti kita bicarakan daerah khususnya. Makanya saya katakan kalau ditanya Jakarta akan jadi apa? Tetap jadi Jakarta minus ibu kota negara. Oke Pak Adrinov. Ya. Terus kalau ibu kota sudah pindah, Jakarta kekhususannya apa dong? Apa yang? Ya bisa sebagai kawasan kota bisnis, kota ya bisnis komersial, itu tinggal wording aja, tinggal nama aja nanti. Itu baru wacana. Belum ada sama sekali. Ya memang rencana ke arah sana. Kalau dari mandat dari DPR untuk tindak keputusan nanti tinggal dilanjutkan, didiskusikan. Tapi yang jelas karakter kota itu kan Jakarta tidak akan berubah dari karakter kota bisnis. Itu jadi dia ciri-cirinya kan sudah kelihatan. Kota megapolitan atau pusat dari kota megapolitan ini Jabodetabeknya ya. Sebagai pusat kota megapolitan, kota bisnis, dia kan sudah jelas. Tinggal ini aja. Semangat yang saya tangkap untuk tetap mempertahankan kekhususannya itu adalah soal tata kelola wilayah otonomnya. Apakah mau yang wilayah administratif ini tetap sebagai wilayah administratif atau dia mau jadi daerah otonom ya? Itu belum tahu. Sebetulnya Bang ada yang menarik. Sekarang pun status Jakarta khusus kota dengan status provinsi. Makanya disinilah gubernur. Itu khusus. Kekhususan itu udah menarik. Kedua yang menarik, kekhususan ada faktor budaya, historical. Sejarah Jakarta sebagai itu tidak terpisahkan. Baru yang menarik, bisnis. Tadi Bang Doli mengatakan bagaimana bentuk formatnya, ketentuan undang-undang baru mau dibawa kemana, naskah itu yang harus, ini nggak ada wakil gubernur ya misalnya kan, mau dibawa kemana Jakarta, tergantung nanti bagaimana rancangan undang-undang tentang Jakarta itu sendiri. Oke, kita istirahat dulu, akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Hot Room.
Debu lagi di Hot Room. Bapak Henry Satrio, tahun 2024 itu merupakan tahun yang bakal makin sibuk penuh gontok-gontokan. Ya, Bang. Ada pemilu, Iya, Bang. ada pilkada, ada pemindahan ibu kota. Ada pilpres. Bayangkan untuk pemilu pilpres, betapa nanti semua elemen akan bertarung. Apakah rencana ini realistis atau tidak? Oh, saya saat ini per hari ini begitu optimisnya Bang Doli, Bang Yayat, Bang Faldo, Bang Andrinov dan Bang Haryadi Sukamdhani, termasuk abang kan tadi mau jual atau tidak itu kan optimis kan? Menurut saya itu realistis, Bang. Realistis, pemilu, pilkada, pindah ibu kota. Sebentar, saya mau mengutip MK. Realistis bersyarat, Bang. Yaitu? Jadi artinya realistis selama anggarannya sudah bisa terlihat. Emang ada anggarannya? Nah itu dia, makanya kan realistis bersyarat. Saya yang pertama kalau anggarannya sudah terlihat, maka itu akan jadi realistis. Kemudian yang kedua, orang yang memimpin pembangunan IKN ini memang benar-benar mengerti bahwa yang dia bangun ini adalah IKN. Menurut Anda, dua syarat itu bakal dipenuhi enggak? Harus dipenuhi, Bang. Kalau enggak ini jadi mustahil ini perjalanannya. Jadi harus dipenuhi. Nah caranya bagaimana? Kan Bang Doli tadi bilang ada waktu 23 tahun untuk merealisasikan itu. Nah sekarang Pak Presiden saya rasa mau ini terrealisasi. Minimal sebelum dia landing smooth ini adalah hal yang diresmikan di ibu kota baru sana, di Nusantara. Sehingga memang benar-benar ada peninggalan legasi beliau yang bagus. Tapi memang catatannya kan masih banyak. Tadi yang paling penting itu menurut saya, nanti di 2045 Indonesia ini akan seperti apa? Nah nanti di Nusantara itu akan seperti apa? Saat ini masyarakat kita belum ada edukasi ke arah sana. Akan seperti apa Indonesia di 2045? Apakah benar hanya bangunan-bangunan mentereng yang ada di sana? Apakah ada international stadium juga di sana? Dan lain-lain. Jadi jawabannya Bang, realistis bersyarat. Oke, Pak Haryadi Sukamdhani, agenda yang begitu banyak di tahun 2024. Bapak tahu betapa kejamnya pertarungan politik nanti waktu pilpres, pilkada, terus pindah ibu kota. Realistis nggak? Kalau bicara dalam konteks pindah sampai 2024 ya, saya yakin selama Pak Jokowi sampai 2024 pasti akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk bisa berjalan, Bang Hotman. Sampai dengan titik beliau itu berakhir masa jabat itu pasti beliau kan kerja keras untuk semaksimal sampai di tahap mana kita nggak tahu ya nanti bisa. Nah yang saya bilang kan gitu, nextnya itu apakah sesudahnya pemerintahan berikutnya akan punya komitmen atau tidak? Itu yang selalu jadi pertanyaan juga dari teman-teman ya. Mereka lah penentu begitu kan? Iya karena ini kan nanti payung hukum setuju Bang dulu udah payung hukumnya sudah ada. Udah bikin, tapi kita ya ini kembali kita flashback ya Bang ya. Ada suatu hal yang kurang bagus juga gitu loh perilaku dari teman-teman kita. Mohon maaf Bang dulu ya. Yang selalu ingin menafikan dari apa yang dicapai oleh pendahulunya gitu. Ada seperti itu. Nah, ini yang kita khawatir nanti kalau ini yang pengganti beliau ini tidak satu visi. Mudah-mudahan sih Bang Doli bisa mengawal ya karena Bang Doli ini Pak Faldo, pertanyaan saya. Tadi kan tahun 2024 masa jabatan Pak Jokowi berakhir. Ada enggak di dalam istana bisik-bisik Jokowi berlanjut? Yang jelas tadi sudah rapat antara KPU dan dong. DPR RI. Bakal ada perpanjangan atau tidak? Tuh jawab dulu tuh. Ya sudah ditetapkan tadi antara DPR dan KPU Pak. Tanggal 14 Februari kalau saya tidak salah di tahun 2024. Terima kasih Pak Doli. Apakah adanya begitu banyak program ini di tahun 2024 bisa membuat pilkada dan pemilu terganggu? Saya kira enggak ya, artinya. Dan juga proses pembangunan dari ibu kota ini. Enggak itu tadi saya katakan tergantung dari kita semua dan terutama pemerintah dan otoritasnya nanti. 2 tahun ini menyiapkan apa? Kalau pemilu kan memang itu agenda 5 tahunan yang tentu sudah dipersiapkan oleh kita. Apakah itu pemilu bisa menghambat proses pindah ibu kota ini? Saya kira kan adanya pemilu pun 5 tahun sekali kan nggak memberhentikan juga Jakarta untuk tumbuh jadi kota besar. Nggak menghentikan juga misalnya di Medan sana akan jadi sesuatu kota besar gitu. Kan jalan masing-masing saja Bang. Nah tinggal tadi
kita punya komitmen nggak untuk bisa melakukan ini menjadi satu momentum untuk melakukan perubahan. Dan itu lokomotifnya ada pemerintah. Ini yang saya katakan tadi dikerjakan, sekali lagi saya katakan tergantung 2 tahun ini pemerintah bekerja secara politik dan teknokratik. Politik itu termasuk tadi, misalnya sejauh mana komunikasi yang dibangun oleh pemerintah sekarang, termasuk khususnya Pak Jokowi, terhadap siapapun nanti yang menjadi penerus, kalau memang kita nanti pemilu dan terpilih presiden yang baru, ini adalah menjadi bagian agenda bangsa, agenda negara, bukan agendanya Pak Jokowi, bukan agendanya pemerintahan ini, tapi agenda kita semua. Apakah ini semua program bisa buyar kalau presiden yang baru ternyata punya visi yang berbeda? Ya, kita berupaya undang-undang ini menjadi jaminannya, Bang. Ya. Tadi yang saya katakan, dulu ada ide pindah ke Palangkaraya, nggak ada payung hukumnya, nggak ada landas hukumnya. Mau pindah ke Jonggol, baru bicara-bicara aja, nggak ada landas hukumnya. Inilah baru pertama, niat bangsa ini mau memindahkan ibu kota negara, ada punya payung hukum atau landas hukumnya. Dan ini yang saya kira salah satu jaminannya. Oke, Pak Andrinov, apakah pemilu dan pilkada 2024 itu bisa mengganggu proses pemindahan ibu kota ini? Di Indonesia apa aja bisa diganggu. Apa? Di Indonesia apa aja bisa diganggu oleh politik. Oke. Justru itu. Iya. Tetapi soalnya adalah bagaimana kita semua paham apa itu kebijakan, yang sudah didasarkan berdasarkan kajian-kajian, gitu. Jangan dipolitisasi. Yaitu tadi misalnya hanya karena melihat urusan-urusan jangka pendek, lalu dijadikan itu bahan untuk menolak agenda besar untuk kepentingan jangka panjang. Kita ini belum pernah sukses membangun untuk jangka panjang. Sejak habis kemerdekaan sampai sekarang itu kita tidak punya agenda jangka panjang yang berhasil. Nah, kalau sesuatu itu sudah dikaji dengan matang, rencana itu jelas kajian-kajiannya, harusnya itu didukung bersama-sama. Menurut Bapak kira-kira realistisnya kapan istana itu mulai pindah ke ibu kota yang baru? Kira-kira kalau 3 bangunan utama ditambah 1 ruas jalan dari pintu tol Samarinda Balikpapan itu masih realistis. Kita lihat anggaran PU itu sekitar 100 triliun total. Kementerian Perhubungan sekitar 50-60 triliun. Kita ambil misalnya dari perhubungan itu 10 triliun, PU 20 triliun, dialokasikan 30 triliun itu. Jadi dari segi waktu bisa nggak dijawab kira-kira kapan mulai istana itu pindah? Dari segi realistis rencana ini semua. Saya tidak ahli konstruksi, tetapi dari lihat usia pembangunan gedung 2 tahun itu bisa. 2 tahun dari 2024 atau dari sekarang? Dari sekarang dong. Berarti 2024 juga? Ya, kalau umpamanya anggaran itu sudah bisa dialokasikan dari sekarang, misalnya tahun ini 20 triliun atau 30 triliun, tahun depan 30 triliun, saya yakin itu bisa. Pak Doli, 2024 Anda harus siap-siap pindah ke ibu kota yang baru. Anda siap? Ya harus siap, ini konsekuensi kita ada buat undang-undangnya. Yang menurut Anda kira-kira harus pindah itu adalah tentu istana, DPR, siapa lagi? Ya ini tergantung, memang rencana pemerintah kan istana. Tapi kalau kita misalnya lihat dari negara-negara yang lain, misalnya Amerika itu pindah pertama kali dari New York ke Washington DC, yang dibangun adalah capital city, rumahnya rakyat. Jadi saya kira nanti kalau misalnya yang paling penting 3 tadi itu, mungkin ada rumahnya rakyat, ada istana, kemudian ada mungkin juga lembaga yudikatifnya. Tapi Bang, saya ingin tambah Bang. Bapak siap pindah juga? Bukan, saya kasih tahu, kita bukan sekedar membangun istana, tapi berpacu juga untuk membangun penyediaan air. Bendungannya harus segera diselesaikan. Benar, itu makanya masih begitu banyak begitu. Begini maksud saya, ada bendungan, ada energi listrik yang harus siapkan, infrastrukturnya. Jadi menurut Bapak, kira-kira realistisnya itu istana kapan? Kalau meresmikan istana saja bisa. Bisa pindah kapan? Tetapi secara fungsional itu yang belum. Jadi menurut Bapak 2024 tidak realistis? Kalau istana bisa, kalau sekedar membangun istana. Pindah? Ya secara fungsional tapi belum. Anda ikut pindah mau ke sana? Kalau disuruh pindah, diperintah ya sebagai perencana siap aja. Oke, Pak Faldo, siap pindah ke ibu kota negara yang baru? Siap. Pak Hotman, ingin jadi bagian dari sejarah. Begitu? Iya, siap. Adrianov, siap untuk pindah? Bayangkan dulu, jangan bayangkan yang disediakan di situ hanya kantor
pemerintah tadi, pastilah di situ ada perumahan, ada juga bangunan sekolah buat anak-anak, mungkin juga universitas dan lain-lain, ada mall juga tentu. Jadi pastilah namanya kota, semua fasilitas untuk kebutuhan warga itu disediakan. Jadi Anda siap pindah? Ya, kalau itu yang ada semua orangnya harusnya siap. Terima kasih Pak Haryadi Sukamdhani. Apa Bapak siap pindah memindahkan pusat bisnisnya? Yang jaga Jakarta siapa kalau mau pindah, Bang Hotman? Kita harus jaga di sini, Bang Hotman juga kan kliennya di sini semua. Ya benar. Nah, kalau dari kalangan bisnis kemungkinan kita akan stay di Jakarta. Tapi usaha kan pasti mengikuti kan, bisnis itu kan melayani juga masyarakat. Di mana ada bisnis kita akan mengikuti gitu. Iya, di mana ada kebutuhan pasti kita akan sediakan. Oke. Pak Hendri mau pindah nggak atau cukup tukang kritik di Jakarta? Mau pindah nggak? Saya ikut Metro TV, Bang. Jadi kalau Metro TV studionya pindah, mau tidak mau kita pindah kan. Jadi Bang Hotman, ini masalah pindah-pindahan ini menurut saya hal yang mudah kalau untuk rakyat. Kalau rakyat itu kan sebetulnya mengikuti pembangunan aja. Tadi pertanyaannya Bang Hotman itu bagus, di 2024 itu realistis atau tidak? Saya jawab yang realistis, seremoninya realistis. Seremoninya? Di 2024. Nah selanjutnya bagaimana itu kan terserah pemerintah. Terima kasih, jadi Bapak siap pindah ya? Tergantung Metro TV. Nah udah saya jawab aja, saya siap. Terima kasih. Oke, kita istirahat, kembali lagi setelah jeda berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Kita sampailah ke segmen kesimpulan. Saya minta kepada para narasumber membuat kesimpulan kurang dari 1 menit. Terutama topik mengenai realistisnya ibu kota itu kira-kira pindah kira-kira kapan gitu loh. Dan Jakarta mau jadi apa? Coba. Jadi tolong disimpulkan kapan ibu kota itu benar-benar pindah dan Jakarta mau jadi apa sesudah itu. Silakan Pak Andirno. Pertama Jakarta dulu deh. Kalau harapannya ya sesuai dengan misi membangun ibu IKN ini adalah untuk membuat Jakarta ini jadi lebih baik. Lebih baik? Lebih baik secara lingkungan, tata ruang, segala macam fasilitasnya. Kalau karena itu saya nggak setuju loh soal langsung pikiran kita adalah bagaimana menggunakan menjadikan gedung-gedung pemerintah sebagai sumber uang, saya nggak setuju. Tidak setuju? Secara selektif oke ya. Nah soal kapan? Kapan ibu kota pindah? Soal kapan ibu kota pindah? Realistisnya kapan? Tergantung kondisi makroekonomi dari tahun ke tahun. Jadi belum tahu? Tidak, ya kalau perkiraan tentu kalau sampai 2045 saya yakin bisa. Kita optimis ekonomi kan ini akan 2024 sampai 2045 kalau kan untuk jauh banget, Pak. Kalau untuk 2024 tidak mungkin. Untuk target yang memindahkan simbol-simbol pemerintahan seperti DPR, Mahkamah Agung dan Istana Presiden masih memungkinkan. Terima kasih. Pak Faldo, ya, kapan ibu kota pindah dan apa nasib Jakarta? Ya, ini adalah implementasi janji kampanye yang telah disampaikan, diundang-undangkan dalam proses waktu berjalan. Yang jelas mulai disahkannya undang-undang tersebut tentu proses realistisnya kapan pindah gitu loh, secara fisik. Prosesnya setelah berjalan. Ya. Setidaknya tadi kalau Bang Henry bilang seremonialnya 2024, kami juga tidak setuju. Karena kami yakin pada tahun 2024 setidaknya sudah ada aktivitas kenegaraan yang hadir di Nusantara. Dan oleh karena itu, bicara soal pemindahan ibu kota ini Bang, ini bagi saya itu tidak, integrasi bangsa itu nggak ada harganya Bang. Kita itu udah ngorbanin nyawa, darah, waktu, tenaga. Jakarta mau jadi apa? Ini tetap berdiri, termasuk Jakarta. Ya. Makanya kita bilang NKRI harga mati. Jakarta juga tidak akan mati. Terima kasih. Oleh karena itu, berapapun harganya itu priceless untuk persatuan kita. Terima kasih Pak Sukamdhani. Jakarta mau jadi apa dan menurut analisa Bapak yang ibu kota itu kapan sih pindahnya? Ya justru kalau menurut saya yang realistis itu adalah setelah 2024. Tahun berapa? Antara di masa jabatan presiden yang akan berikutnya. Jadi term setelah 2024. Kenapa saya bilang begitu? Karena justru di situ diuji undang-undangnya Mas Doli tadi. Ya. Akan pemerintahan berikutnya akan menghormati itu enggak? Karena menurut saya kalau saya orang yang sangat menghormati sekali keputusan dari DPR karena itu kan keputusan diambil oleh rakyat. Jadi kalau itu dipatuhi dan itu jalan Bang Hotman, itulah realistis. Dan Anda
mungkin belum tentu presiden yang baru mematuhi, begitu? Ya kami berharap tentunya tadi ini kan ujiannya nih, apakah apa konsisten atau enggak. Jadi dari segi waktu kapan? Ya Anda belum bisa menentukan? Kira-kira mungkin sekitar 2029. 2029. Ya, 5 Jakarta tahun bagaimana nasibnya? Akan baik-baik saja dan akan tetap tumbuh. Tetap tumbuh dan Hotman tidak usah jual properti. Terima kasih. Pak Doli, kapan realistisnya? Dibilang tadi 2029 ibu kota itu pindah. Ya, enggak, pertama tadi kan Abang bilang Jakarta. Saya kira dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Nusantara ini momentum buat Jakarta untuk membenahi diri. Malah untuk membenahi diri. Iya, jadi sudah sampai kepada kota yang hebat megapolitan seperti sekarang, tapi masih ada minusnya banjir, soal lingkungan hidup, tata ruang. Ini kesempatan untuk memperbaiki itu semua. Karena sudah ada beberapa sentrum-sentrum yang pindah, terutama pemerintah pusat. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan adalah kita ini sekarang sedang membicarakan visi masa depan Indonesia. Saya kira dalam 2 tahun ke depan harus terbangun simbol-simbol pemerintahan sebagai ibu kota pemerintahan. Mulai ibu berfungsi kota negara. kapan? Ya, 2 tahun ini ya kalau misalnya nanti kita semuanya bisa membangun itu, 2024 mudah-mudahan sudah bisa berjalan. 2024. Oke, Pak Yayat. Upacara tanggal 17 Agustus tahun 2024 adalah janji. Dalam konteks secara seremoni dinyatakan pindah. Tetapi kota itu tidak bisa pindah dalam 1-2 tahun, Bang. Benar. Karena tadi ASN pun berpindah sesuai dengan skenario. Pemerintah kan sudah membuat skenario. Mungkin dalam waktu 2 tahun, 5 tahun, kota bisa secara maksimal bisa tumbuh sempurna itu mungkin di atas 20 tahun. Jadi atau 23. Jadi bisa dikatakan kalau secara fungsional kota itu berfungsi sebagai ibu kota negara 2045-nya. Nah, prosesnya itu akan bertahap. Tapi secara hukum resmi semester pertama 2024. Presiden semua berkantor di sana kira-kira kapan? Kalau presiden saja untuk meresmikan saya kira bisa Agustus 17 Agustus 2024 sebagai bentuk seremoni. Nah, Jakarta nasibnya bagaimana? Nah, Jakarta tetap akan tumbuh sebagai kota. Kota yang mungkin fungsi utamanya akan lebih cenderung pada fungsi bisnisnya. Dan kenapa dia ada fungsi bisnis? Infrastrukturnya udah sangat bagus. Integrasi antar wilayahnya dengan itu udah bagus. Pelabuhannya juga menjadi simpul. Jadi masyarakat Jakarta nggak usah pesimis. Ingat loh Bang, ekspor Jawa Barat 90% itu melalui Tanjung Priok. Terima kasih. Itu Pak Henry Satrio. Kapan realistisnya ibu kota pindah? Ada rencana negara yang mau memindahkan ibu kota nggak jadi-jadi tuh Pak. Jepang itu salah satunya. Jadi kalau tadi itu pertanyaannya berat sekali, kapan kira-kira harus pindah? Kalau menurut saya jawabannya akan pindah pada waktunya. Jadi memang agak susah Bang. Jakarta mau jadi apa? Jakarta akan tetap menjadi sentra dari semua kegiatan yang ada di Indonesia sampai si ibu kota baru itu benar-benar siap menjadi sentra. Jadi saya yakin walaupun dipaksa pindah nanti gitu bisa saja yang pindah di sana itu adalah 2 hari pertama saja. Nanti setelah itu tetap saja berkegiatan di Jakarta sampai nasib itu Jakarta gimana? Masih tetap penuh Bang sampai 2045. Masih seperti semula? Masih seperti sekarang, masih seperti apa adanya sampai 2045 selama di Kalimantan sana itu kan memang kondisinya alamnya bagus, sudah disiapkan dan lain-lain, tapi memang infrastruktur perlu waktu dibangun di ibu kota nanti. Terima kasih. Akan pindah pada waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Oke para pemirsa, kesimpulan kita malam ini sesuai dengan topiknya adalah Jakarta akan menjadi apa? Jakarta bisa tetap menjadi kota khususnya bidang perekonomian. Seperti contoh, di beberapa negara di dunia, Canberra adalah ibu kota Australia, tapi Sydney, Melbourne, Brisbane tetap maju. Di Amerika, New York adalah kota bisnis, ibu kotanya di Washington DC. Jadi mudah-mudahan pemindahan ibu kota ini tidak membuat Jakarta menjadi amburadul, tapi akan menjadi lebih hebat. Menjadi lebih hebat sebagai daerah khusus perekonomian. Itulah harapan masyarakat Indonesia. Dan dengan demikian berakhirlah acara ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh para narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Dan jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam
hanya di Metro TV. Salam Hotman Paris. Metro TV,